alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu sifat ihsan. Salat tanpa iman ada, disifati dengan riya, lalai sifatnya, maka tidak menjadi amal yang saleh di dalamnya. Menatap kita itu amal, menggunakan iman menjadi amal saleh. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kita bicara itu amal, bicara pakai iman menjadi amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qawm man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi iman sepanjang dimiliki oleh siapapun, maka iman itu akan menuntun pemiliknya pada amal-amal yang baik. Amal baik yang diridhai dan disukai Allah itu disebut dengan amal saleh namanya. Amal saleh itu yang coba kita hadirkan dalam setiap keseharian kita. Jadi tidak mungkin ada orang yang beriman kecuali pasti iman itu merubah dirinya menjadi baik. Singkatnya, orang beriman pasti baik. Beriman, pandangannya pasti baik, bicaranya pasti baik, mengarahnya ke tempat yang baik. Jadi kalau ada orang mengaku beriman belum menjadi baik, itu artinya ada yang belum sempurna dalam keimanan. Itulah yang menjadikan kita dilatih dengan berbagai bentuk ibadah, yang dengan ibadah itu menjadikan kita terlatih semakin baik. Itu rahasianya. Salat puncaknya bukan sekedar mengoneksikan kita dengan Allah, tapi implementasinya adalah ketika salat itu merubah kita jadi baik. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sifat-sifat buruk pada diri kita itu dihilangkan dengan makna-makna yang terdapat pada perilaku salat. Ya, bukankah dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita menundukkan diri ya di hadapan Allah, sedangkan Allah Maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Salat melatih kita menjadi baik secara fisikal. Harta ingin baik, dilatih dengan zakat supaya hartanya jadi baik. Manage baik, mendapatkan dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, diterima dengan cara yang baik, memberikan dengan cara yang baik. Itu latihannya. Jadi kalau zakat dikeluarkan dari hasil yang tidak baik, maka tidak diterima zakatnya. Dikeluarkan dengan cara yang tidak baik, dicela oleh Al-Quran. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Berkata yang baik lebih bagus dibandingkan memberi dengan harta dengan cara yang tidak baik. Kebaikan itu standar bagi insan. Setiap hari kita dilatih menjadi pribadi yang baik. Untuk itulah kita sholat 5 waktu, supaya terhubung dengan Allah yang Maha baik. Hasilnya jadi baca Quran, mau membaca, menghafal, itu ukurannya bukan berapa banyak hafalnya, informasi dan ilmu yang didapatkan, bukan berapa pintar hasil kajian yang dikaji, bukan. Ukurannya adalah berapa kebaikan yang dihasilkan dari interaksi kita dengan Al-Quran itu. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, kata Allah, tipikalnya 3. Ya, ada yang menggunakan Quran sebagai objek bagi nafsunya. Ya, dia menghafal Quran supaya Quran digunakan untuk pencarian materi. Dia mengkaji Quran supaya isinya dipakai untuk mengeluarkan fatwa lebih menghasilkan materi. Ada yang potong-potong ayat supaya mendapatkan proposal setoran dan sebagainya. Itu zalim. Ada yang kedua paket hemat, muqtasid, belum bisa berbuat baik dengan Qurannya, baru mengulang-ulang, nempel-nempel ke dinding masjid, ke tembok untuk menghafal. Jadi imam belum bisa menerima. Itu muqtasid, paket hemat. Sabiqun bil khairat biidznillah. Yang terbaik adalah belajar satu ayat merubah dirinya menjadi lebih baik. Dia baca ayat tentang Al-Ikhlas, dia kenal Allah. Dia baca ayat yang pendek, Al-Asr, surah Al-Asr. Dari situ dia bertekad menjadi pribadi yang tidak rugi, memperbanyak amal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, bersabar dalam ujian. Nah, itu yang dimaksudkan dengan dzalika huwal fadlul kabir. Itu keutamaan yang paling mulia. Jadi salat merubah kita menjadi baik, Al-Quran merubah kita menjadi baik. Kita punya harta pun dididik oleh Islam untuk baik memanagenya, dan apapun yang dikerjakan sepanjang kita beriman itu menjadi baik. Dan akumulasi semua latihan kebaikan itu per pekan dievaluasi. Evaluasi pekanan itulah yang ditampilkan dalam Jumu'ah.